sebuah desa kecil yang terpencil, tersembunyi sebuah bangunan bersejarah yang dikenal dengan nama Tajuk Keranda. Konon, bangunan ini adalah tempat penyimpanan jenazah yang sangat angker dan terlarang untuk dimasuki. Masyarakat sekitar percaya bahwa siapa saja yang masuk ke dalam tajuk ini akan mengalami kejadian mengerikan dan tidak pernah kembali. Namun, keingintahuan dan rasa penasaran selalu membara dalam diri sekelompok anak muda yang tinggal di desa itu. Mereka percaya cerita-cerita menyeramkan yang didengar dari orang tua. Mereka hanyalah mitos belaka. Mereka ingin membuktikan sendiri kebenaran cerita itu, meskipun mereka tahu bahayanya. Suatu malam yang gelap dan dingin, mereka berkumpul di depan tajuk tersebut. Lampu senter dan keberanian mereka menerangi jalan menuju bangunan tua tersebut. Dengan napas terengah-engah, mereka memasuki gerbang yang sudah berkarat dan rapuh. Udara di sekitar sana sangat dingin, dan aroma bau busuk menyengat membuat mereka merinding. Di dalam tajuk, mereka menemukan berbagai benda aneh, keranda tua yang berdebu, kain kafan yang sudah lapuk, patung-patung batu yang berlumut, dan suara-suara aneh yang terdengar seperti bisikan lembut namun menakutkan. Tiba-tiba, sesuatu yang tak terduga terjadi. Saat kelompok anak muda itu melangkah lebih dalam ke dalam tajuk, suasana semakin aneh dan menegangkan. Udara dingin menusuk tulang, dan setiap langkah mereka menimbulkan suara keras dan berderak di lantai kayu yang rapuh. Mereka saling memandang dengan tatapan takut, namun rasa penasaran yang mendominasi membuat mereka tetap maju. Tiba-tiba, mereka mendengar suara pelan seperti bisikan lembut, akibat dari angin yang memasuki celah-celah bangunan. Atau mungkin sesuatu yang lebih menakutkan? Suara itu terdengar seperti suara orang berjalan di dalam ruangan. Meski mereka yakin tidak ada siapa-siapa di sana. Diam, kita harus cari tahu sumber suara itu, bisik Arif, salah satu dari mereka. Meskipun suaranya bergetar, mereka mengikuti suara itu ke sebuah ruangan belakang yang gelap dan sempit. Ketika mereka memasukinya, suasana berubah menjadi semakin mencekam. Di sana, mereka menemukan sebuah keranda kecil yang dikelilingi oleh kerangka-kerangka tua dan gambar-gambar usang yang menakutkan. Sementara itu, suara bisikan itu semakin keras dan jelas menggema di telinga mereka. "Tolong lepaskan aku." Terdengar suara lembut dan penuh penyesalan dari salah satu gambar yang tergantung di dinding. Mereka terkejut dan terdiam. Tiba-tiba, keranda di depan mereka mulai bergetar hebat. Lampu senter yang mereka pegang berkedip-kedip dan mati seketika. Kegelapan menyelimuti ruangan. Dalam sekejap, suasana berubah drastis, dan sesuatu yang tak terlihat mulai bergerak di sekitar mereka. Dalam gelap pekat, ketakutan merayapi hati setiap anak muda itu. Mereka meraba-raba menggunakan senter yang kembali menyala pelan-pelan, berusaha menemukan jalan keluar. Suara bisikan mengerikan terus bergaung, semakin mendekat dan menyesakkan dada. Tiba-tiba, dari sudut gelap ruangan, muncul sosok bergaun putih lusuh, dengan wajah yang membiru dan mata yang menyala merah. Sosok itu adalah arwah dari jenazah yang selama ini tersimpan di tajuk tersebut, yang bangkit dari keranda dan mencari keadilan. "Kenapa kalian mengganggu tempat aku beristirahat?" Suara gubrak-gabrik dan penuh amarah menyayat hati mereka. Anak-anak itu terkejut tak mampu bergerak, takut membeku ketakutan. Mereka menyadari bahwa mereka telah membangkitkan sesuatu yang memang tidak seharusnya diganggu. Sang arwah melayang mendekati mereka, dan dengan suara yang penuh dendam berkata, "Kalian harus membayar dengan nyawa kalian sendiri." Dalam kepanikan, salah seorang dari mereka
Arif mengambil sebuah kain kafan kuno yang berada di dekatnya dan menyerahkan ke sosok arwah itu. Ia berbisik, "Aku bersedia menanggung semuanya, jika ini bisa menghentikan kamu." Arwah itu berhenti sejenak, menatap mereka dengan mata penuh amarah dan kesedihan. Kemudian, perlahan-lahan, sosok itu larut dalam cahaya putih yang lembut, dan menghilang bersama suara jerit yang mencekik. Ketika cahaya itu memudar, suasana kembali tenang. Mereka terduduk di lantai, penuh rasa takut sekaligus lega. Mereka sadar bahwa mereka telah menyaksikan sesuatu yang benar-benar nyata dan sangat mengerikan. Sejak malam itu, mereka tidak pernah kembali ke tajuk tersebut. Mereka menyebarkan cerita bahwa pengorbanan Arif telah menyelamatkan mereka dan menenangkan arwah yang terganggu. Desa itu pun akhirnya meninggalkan bangunan angker tersebut. Dan tajuk Randa pun perlahan menjadi tempat yang terlupakan. Namun, setiap kali malam tiba, sesekali terdengar suara lembut dari jauh, seakan memanggil dan berbisik, "Jangan pernah mengganggu tempat yang tak seharusnya disentuh, atau kalian akan menanggung akibatnya." Cerita ini menjadi pelajaran bagi siapa saja agar menghormati tempat-tempat yang memiliki sejarah dan makna spiritual. Ketakutan dan horor yang dialami mereka adalah bukti bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari manusia sendiri, yang tidak boleh diusik sembarangan.